Nah, jadi laki-laki hipotalamusnya 2,5 kali dari lebih lebar dari perempuan. Kalau ini otaknya laki-laki, seandainya ini perempuan tuh nggak ada setengahnya tuh, ya nggak sampai setengah kan? Kalau setengah kan berarti 2 kali kan? Nah, ini kan 2,5 kali, ya. Nah, inilah yang menyebabkan, ini ada riset oleh Profesor Ruben Gur ya, pada laki-laki, otak laki-laki dalam keadaan istirahat, 70% aktivitas elektriknya mati, off itu tadi, listriknya, 30% on, ya pada laki-laki. Karena apa? Karena hipotalamusnya lebih lebar 2,5 kali. Dan salah satu fungsi hipotalamus adalah pusat tidur. Ya. Perempuan bagaimana? Perempuan, otak perempuan dalam keadaan istirahat atau tidur tadi, 90% aktivitas elektriknya hidup. 10% aja yang off. Apalagi kalau perempuan ya tidak tidur. Ya, coba perhatikan ya. Jadi laki-laki 70% off. Perempuan 90% aktivitasnya hidup. Ya, jadi cuma 10% yang off. Laki-laki 30% yang on. Karena kondisi inilah maka secara fitrah perempuan terus-menerus menerima informasi dari sekitarnya. Ya. Kenapa begitu? Ya itu tadi salah satu tugas kita sebagai ibu. Ya mungkin kalau anak bangun, anak nangis, apalagi anaknya masih kecil, ya ibu yang langsung dengar. Ya, jadi fitrahnya kayak gini ya. Bu Esa, saya pernah tuh nggak dengar sama sekali, berarti ibu capek banget. Tapi nggak setiap hari itu, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi bapak-bapak hampir setiap hari nggak dengar anaknya nangis. Ya, itu juga yang menjelaskan bahwa ini pada saat kita waktu masih anak-anak kecil ya, atau juga anak-anak besar sekarang, anak-anak waktu nangis kah, atau anak-anak masuk kamar kita karena mungkin dia takut gitu, atau mungkin dia sepertinya ya demam dan sebagainya, ibunya langsung bangun, kenapa nak? Gitu. Apalagi waktu kecil, anak nangis, kita bangun. Pas lihat suami, bapaknya kenapa tidur? Ya Allah, terus kita mulai ngebatin karena nggak ada ilmunya kan. Termasuk saya dulu. Ya Allah, si ayah, ya Allah, gitu kan. Untung ngebatinnya tetap panggil Allah ya. Ya Allah, si ayah anaknya nangis meledak-ledak gini, dia nggak bangun. Ya, itu pertama kita ya ngomongnya gitu. Mulai masuk nanti prasangka berikutnya. Kenapa? Karena anak nangis terus, ayah nggak bangun. Ya Allah, ini suami ini nggak peduli banget sih sama anak. Iya, mulai masuk prasangka negatif. Karena emosi kita udah turun levelnya ya. Jadi mulai itu. Ya, ya Allah. Untung sebutnya Allah. Coba nggak sebut Allah. Ya, mungkin kalimatnya punten ya. Kurang ajar banget sih nih bapaknya ya. Anaknya nangis dia nggak bangun ya. Gimana sih itu sudah lebih parah lagi. Kenapa? Karena nggak nyebut Allah ya, sudah mulai memaki. Hati-hati. Saya juga pernah dulu begitu, walaupun kami sama-sama dokter ya, belajar juga tentang otak, cuman riset tentang ini baru banget, baru 2006 itu, 2006 saya ingat sekali, 2006 langsung ya Allah astagfirullahaladzim. Dan minta maaf. Kita kalau tahu apa-apa terus waktu itu kita misalnya ngedumel ya, sebisanya minta maaf. Suami suka bingung, kenapa lagi kamu minta maaf? Maaf ya ayah, saya minta maaf banyak banget sama suami. Mulai dari ya kalau menjawab SMS cuma oka, saya baru paham, saya minta maaf. Manggil 3 kali baru nengok, kalau dulunya saya kan marah tuh, baru saya paham, minta maaf lagi. Termasuk ini, ayah maaf ya. Kenapa? Dulu itu setiap kalau anak-anak waktu kecil, waktu bayi nangis, kemudian aku bangun, terus lihat kamu tidur, aku cemburu banget, kesel banget. Kok yang bangun-bangun sih? Bantuin kayak gitu. Ya maaf ya, berprasangka gitu. Dan saya paling banyak kalau anaknya 5, berarti kan 5 kali berapa hari, berapa bulan itu ya untuk berprasangka buruk pada suami. Jadi minta maafnya agak sering-sering nih. Ya. Nah. Tapi uniknya laki-laki ya 30% aktivitas elektriknya nyala bukan untuk mendengar yang ada di dalam ruangan, untuk mendengar apa yang ada di luar ruangan atau di luar rumah bahkan. Kalau sekarang karena ada AC ya. Bapak-bapak zaman dulu sebelum ada AC ya, atau misalnya rumah yang belum terlalu banyak dinding-dindingnya, itu kalau ada apa-apa di luar rumah, laki-laki bangun. Saya juga dulu pernah begitu. Anak nangis, ayah toto nggak bangun, tapi sirene mobilnya nih, alarm mobilnya nyala, dia loncat. Terus apalagi prasangka saya yang karena nggak ngerti dulu ya. Tuh kan, anaknya nangis, dia nggak bangun, mobilnya nyala, alarmnya dia bangun, matre banget sih ya, gitu. Kasiannya kita ya. Bukan kasihan laki-laki juga dia nggak peduli banget kita bersungut-sungut. Kasihannya kita ya, dikit-dikit ngedumel. Itu yang kalau bertumpuk tiap hari, itulah yang jadi tekanan. Ya, tekanan. Oke, nah jadi harus paham ini. Memang laki-laki Allah desain 30% aktivitas elektriknya on. Untuk apa? Tetap menjaga keamanan. Kenapa? Karena hipotalamus, walaupun dia sebagai pusat tidur, tapi juga pusat menjaga keamanan. Gitu.
Ya, laki-laki ingat 2,5 kali lebih luas, lebih lebar. Makanya laki-laki itu tadi cepat tidur tapi dia jaga keamanan. Sampai sini sepakat dulu ya. Bu Aisyah, kalau saya malah suami saya yang bangun, ya saya yang malah jarang bangun, berarti ibu agak tomboy. Otaknya otak agak laki-laki gitu. Dan satu lagi, bersyukurlah bapaknya mau bangun. Coba kalau dua-duanya otak laki-lakinya ada yang bangun, itu anak sudah keluar jalan-jalan. Ya, kayak film apa itu, Baby Days Out gitu ya. Jalan-jalan tuh anak. Makanya bersyukur. Tapi itu tidak banyak laki-laki, termasuk Gus Dur ya. Kalau saya dengar ceritanya Gus Dur ya, dari Ibu Nuria bersama anaknya. Anak-anaknya kan perempuan semuanya, Gus Dur ya. Kata Bu Nuria, Gus Dur yang bangun, gantikan popok. Paling nanti barulah nanti setelah digantikan popok, anaknya digendong kasih ke Bu Nuria, baru disusui gitu. Dalam hati saya itu jarang banget laki-laki kayak gitu. Ya, bisa jadi ya seorang laki-laki yang jadi suami kemudian dia dengar dan dia bangun, itu betul-betul laki-laki yang sangat ya rajin ikut taklim, sehingga senantiasa mendengar sirahnya Rasulullah, bahwa Rasulullah ya juga yang sebagai ayah ya juga bangun pada saat anaknya bangun gitu ya. Tapi pada umumnya laki-laki karena anatomi otaknya seperti itu, jadi teman-teman, apalagi ibu muda sekarang yang masih kecil anaknya nangis, bapaknya nggak bangun, itu biasa aja, itu lazim, nggak usah pusingkan ya. Hindari baper, sudah buang energi nanti ya. Bisa. Kenapa? Karena kita sudah belajar. Jadi pas anak nangis, kami lihat bapaknya, kalau dulu manyun kita karena kesel dia nggak bangun, sekarang senyum, ya Allah, ayahnya laki-laki banget, 70% aktivitas otaknya off, gitu aja. Daripada kita ngedum melulu, wah ya, nanti cepet tua itu kalau kita begitu ya, masih muda umur tapi udah otaknya udah ya kecapean banget ya. Oke. Nah, jadi jangan heran nih ya, bapaknya juga ikut tidur lama banget ya, ibu-ibu masih bisa bangun nih, kalau gerak dikit ibu nih, ya anak ibu udah langsung bangun, ayah udah lucu banget nih anaknya ngikutin gaya ayahnya. Ya, ini bisa untung ya, makanya saya tuh kalau waktu anak-anak masih kecil dan kemudian suami mau bantuin ya, ayah Toto, sini saya bantuin kelonin anak, saya suruh ya kasur kita buka dulu, tidurnya di bawah aja ya. Kenapa? Karena kalau di atas bisa gelinding anaknya, bisa jatuh, dan ayahnya nggak rasa. Ya, nggak rasa. Kenapa? Karena 70% aktivitas otaknya off. Ya, makanya saya kasih kasur aja di bawah. Ya, bahkan dari kecil anak-anak dari bawah aja sudah semuanya gitu. Ya. Baik. Nah sekarang kembali soal mimpi. Ya. Peneliti menemukan hal yang menarik saat orang dalam kondisi bermimpi alias rapid eye movement. Berarti dia gelombangnya mulai agak naik ke atas ya. Kalau tadi siklus tadi ya. Nah. Mereka mengatakan bahwa saat orang bermimpi aktivitas otak sangat tinggi, namun otot tubuh mulai melemah atau lemas. Jadi otaknya kerja nih, tapi tubuh ya lemas. Oke. Nah, nanti pernafasan serta detak jantung menjadi tidak beraturan saat bermimpi. Apalagi kalau mimpi buruk nih ya, mimpi serem atau mimpi dikejar sesuatu, wah itu udah ya. Nah, hal ini masih menjadi misteri bagi para ahli biokimia dan neurobiologi untuk mencari tujuan dari mimpi itu sendiri. Ya. Saya sedikitnya ini ya, baru sedikit sebetulnya belajar tentang mimpi itu dari Abi Maki, karena beliau adalah orang yang mempelajari atau juga secara ya genetik ya. Saya pernah ngobrol sama Abi waktu di rumah Abi, udah lama sebetulnya. Tanya, Abi kok bisa ya untuk menafsirkan mimpi? Nah, dia cerita, iya Bu Aisyah, saya tuh kayaknya talenta ya, bakat spiritual namanya. Ada bakat yang ke-9 pada manusia, bakat spiritual, tapi nggak semua orang punya, nggak semua orang aktif, punya tapi nggak aktif. Ya, Abi ini aktif, sehingga beliau ya bisa menafsirkan mimpi, terutama mimpi-mimpi yang di akhir tadi, di gelombang yang 1, 2. Jadi gelombang pertama, mimpi yang pertama, rem pertama itu untuk ya pembersihan otak saja. Kedua, ketiga, yang keempat itu biasanya karena sudah bersih, kita punya otak, gelombangnya juga sudah bersih, maka yang mimpi di siklus keempat itulah ya sering dijadikan sebuah petunjuk atau bisa dibahas ya di sepertiga yang di terakhir yang udah mau sebentar lagi bangun, di situ. Ya, di situ kata Abi itu bisa dibahas atau bisa ditafsirkan. Ya. Saya dari dulu menafsir mimpi ya karena itu harus ada pelajaran khusus yang cuma ingat kalau digigit ular aja. Ya, itu gara-gara ada lagu aja itu. Ular besar sekali kan gitu ularnya. Ya, cuma tahu bahwa oh ya mau nikah gitu kan, gigit ular. Ya.
Nah, Ibu cuma tahu itu aja, selebihnya belum hafal juga gitu. Ya, baik. Yang mana sih Bu, yang terjadi pada saat kita mimpi ini? Jadi selama ini peneliti mengetahui bahwa terdapat kelompok sel di batang otak yang ya. Jadi ini si locus coeruleus atau namanya inti subcoeruleus yang mengendalikan mimpi. Jadi kalau tadi tidur di hipotalamus di depan, ya, yang nanti membuat mimpi itu yang di batang otak. Kita pernah belajar batang otak kan? Apa coba masih ingat batang otak ini otak apa? Otak reptil. Otak yang kalau tegang fight or flight. Mimpi juga ternyata karena batang otak yang bekerja, maka kita waktu mimpi itu tegang gitu. Fight or flight ya. Apalagi kalau mimpi kalau kita diserang, itu kita dalam mimpi itu kita kadang ya kita tonjok siapa yang menyerang atau kita kabur gitu. Ya. Tapi apa boleh buat, nggak bisa kabur beneran karena badan kita paralisis atau badan kita ototnya melemah. Itulah mimpi. Tapi kalau itu terjadi pada hal yang nyata, badan kita karena tidak paralisis, tidak melemah, maka kita lari betulan gitu. Masih ingat pelajaran batang otak? Nah, inilah batang otak nih. Ya, masih ingat ya? Dalam kalau konsep kita bicara emosi, kita bicara ini batang otak ini adalah otak reptil yang salah satu fungsinya adalah kalau dia tertekan ya atau terancam, kita punya respon tubuh fight or flight, serang atau kabur. Ya. Dalam mimpi juga gitu ternyata. Karena mimpi itu ada locus coeruleus yang ada di batang otak ini itu yang bekerja. Makanya dalam mimpi itu kita antara serang atau kabur, ya.